Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Nirmala, NIM P2722602110 dari kelas D3A Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Mari kita membahas pengertian sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Lalu ada fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf antara lain yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau disebut fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau disebut dengan fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau disebut dengan fungsi motorik. Lalu ada bagian sistem saraf. Bagian sistem saraf antara lain yang pertama ada otak, yang kedua sumsum tulang belakang, yang ketiga ada sel saraf atau neuron. Mari kita bahas satu persatu. Bagian sistem saraf yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, bagian otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Bagian sistem saraf yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Bagian sistem saraf yang ketiga adalah sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Setiap neuron atau sel saraf terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu yang pertama, badan sel yang memiliki inti. Yang kedua, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang ketiga, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Itulah sedikit penjelasan tentang bagian sistem saraf. Selanjutnya ada struktur sistem saraf. Struktur sistem saraf ada 2, antara lain yang pertama sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Struktur sistem saraf yang kedua ada sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Itulah sedikit penjelasan tentang sistem saraf yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.